Orang bilang pergi itu untuk pulang. Pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik atau pulang kampung dalam perayaan Lebaran tahun 2021. Hal ini menjadi keputusan resmi pemerintah setelah melalui rapat koordinasi bersama tingkat menteri. Ya, tahun ini memang berat. Tidak bisa pulang untuk yang kedua kalinya. Rindu rasanya semua orang melangkah, maju menuju kampung halaman, bersama-sama membawa sukacita demi bertemu keluarga. Lelah pun tak jadi masalah, sebab bertemu keluarga adalah hal yang utama. Momen ini terasa menyenangkan, walaupun saat ini hanya menatap lewat layar, tapi aku yakin masa depan pasti cerah. Karena aku tahu bahwa aku masih punya rumah untuk mengobati rindu layaknya keluarga yang selalu ada. Ensafal. Maka dari itu, mari kita sambut BOD Menyapa Halal Bihalal. Wah, kalau lihat video tadi memang kangen banget gitu ya rasanya sama mudik Lebaran. Tapi itu memang merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu kalau Lebaran sudah tiba. Nah, kalau saya sih biasanya liburan Lebaran itu biasanya mudik ke Semarang. Tetapi berhubung ada pelarangan mudik dari pemerintah, mau nggak mau saya mengurungkan niat saya untuk liburan atau sekedar bertemu keluarga di Semarang. Tapi nggak apa-apa karena di zaman yang serba modern ini, kita masih dapat mengobati rasa rindu meski raga tidak bisa bertemu. Nah, kayaknya saya harus perkenalkan diri dulu. Nama saya Arta, saya live dari Studio 5 Ensafal TV dan saya yang akan memandu langsung acara pada hari ini. Nah, ini merupakan program original Ensafal TV yang kedua. Jadi ini episode yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang penasaran gitu ya sama episode yang pertama seperti apa, teman-teman bisa cek langsung di YouTube-nya Ensafal TV karena episode yang pertama itu sudah ada di-upload di YouTube-nya Ensafal TV. Nah, tentu saya tidak sendirian karena sesuai dengan nama acara hari ini yaitu BOD Menyapa. Maka dari itu saya telah ditemani oleh para BOD kita. Saya ingin mengucapkan dulu nih selamat pagi kepada Bapak Joni Hartono. Selamat pagi Pak Joni. Bapak Joni telah hadir, bisa disambungkan. Nah, sudah terhubung ya dengan kami. Gimana ya, Pak? Halo. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi semua teman-teman seluruh Indonesia. Selamat pagi. Oke, selain Bapak Joni tentu saya juga ingin menyapa kepada Bapak Patrick Atmajaya. Selamat pagi Pak Patrick. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia. Apa kabar? Oke, nah selain Bapak Patrick saya juga ingin menyapa lagi nih kepada Bapak Handi Halim. Selamat pagi Bapak Handi. Oke, nah selain para BOD kita juga sudah ada Pak Ibnu dari cabang Palu. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi Mas Arta. Oke, nah selain cabang Palu juga Selamat pagi Bapak BOD semua, Bapak ya. Joni Hartono, Bapak Patrick Atmajaya, dan Bapak Andi Halim. Oke, selanjutnya dari cabang Batam, selamat pagi Pak Darson. Selamat pagi Pak Joni, Pak Patrick, Pak Handi, dan seluruh Ensafal Nusantara. Selamat pagi kami ucapkan dari cabang Batam. Oke, nah memang di sini tuh kesannya Pak Joni, Pak Patrick, Pak Handi Halim serta ABM cabang Palu dan Batam itu kayak bersama-sama ya. Padahal ini hanya teknologi khusus, yaitu Pak Ibnu tetap di cabang Palu dan Pak Darson tetap di cabang Batam, tetapi seakan-akan mereka berlima live langsung di Studio 5 Ensafal TV. Tepuk tangan dong buat Ensafal TV. Nah, tentu karena tadi para BOD kita juga sudah semangat sekali, kita tidak boleh kalah semangat. Namun sebelum saya ke acara selanjutnya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Ibnu dan Pak Darson. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Ibnu ya. Pak Ibnu bisa dengar suara saya Pak? Dengar Mas Arta. Oke, Pak Ibnu, saya ingin bertanya nih Pak. Kalau kita ngomongin Lebaran, di Palu sendiri apa sih Pak makanan khas gitu ya yang nggak boleh ketinggalan di meja makan ketika Lebaran sudah tiba? Kira-kira apa tuh Pak?
Kalau untuk makanan khas di Palu banyak ya Mas Arta ya. Ya. Terutama untuk yang khas puasa sama lebaran ya. Kalau untuk jajanan kita ada lalampa. Jadi kalau lalampa itu semacam lemper ya. Cuma dia dipanggang atau dibakar dan dalamnya dia relatif cita rasanya pedas. Itu. Terus ada lagi juga palu butung. Jadi palu butung itu hampir sama dengan es pisang hijau Makassar ya. Cuma dia perbedaannya kalau es pisang hijau itu pakai bahan dasarnya itu pisang kepok. Cuma kalau yang palu butung itu pakai pisang raja. Kalau untuk penyajiannya sih hampir sama ya. Jadi pakai bubur sumsum sama sirup merah ya. Itu untuk jajanan. Betul. Pak Ibnu gambarin aja saya jadi lapar banget nih Pak. Ya Mas Arta? Iya jadi lapar banget Pak Ibnu jelasin, jadi saya kepengen langsung ke Palu nyobain tadi lalampa ya. Iya. Masih ada lagi yang makanan berat. Makanan berat di sini yang khasnya sini tuh uta dada. Jadi kalau uta dada itu ya semacam opor, cuma dia kuahnya lebih kental, semacam kari ya. Semacam kari, bahannya bisa dari ayam atau ikan laut. Nah itu ciri khas di sini. Ada lagi kaledo. Kaledo itu kaki lembu donggala. Jadi bahan bakunya dari kaki. Nah itu mantap untuk di sini. Saya sendiri pertama kali datang di sini kulinernya itu. Jadi dia itu semacam kayak sup ya, kayak sup kambing atau sup sapi cuma dari kaki. Nah, cuma cita rasanya lebih ke asam segar. Jadi saya kira mantep ya makanan ciri khas ini. Itu Mas Arta. Wah, bener-bener pengen rasanya langsung pesen tiket pesawat nih Pak ke Palu buat nyobain makanan-makanan khas Palu tadi. Nah, tapi nggak apa-apa. Mungkin tahun depan pandemi sudah usai saya bisa main langsung ke Palu. Oke, kalau tadi Pak Ibnu sudah mencoba menjelaskan gitu ya. Saya pengen ke Pak Darson dari cabang Batam nih. Pak Darson gimana, bisa mendengar suara saya Pak? Bisa Mas Arta. Oke Pak Darson, pertanyaan yang sama nih Pak. Kalau di cabang Batam, kira-kira makanan khas Batam apa yang nggak boleh ketinggalan ada di meja pada saat lebaran? Oke, baik Mas Arta. Kami informasikan kalau di cabang Batam ini di Pulau Batam ini penduduknya itu kan heterogen ya. Jadi dari Jawa, dari Medan, dari sekitaran Pekanbaru, Sumatera Barat. Nah itu jadi penduduknya aslinya juga Melayu. Jadi hampir sama dengan penduduk-penduduk di sekitaran Pulau Batam ini. Nah kalau untuk makanan khas yang tidak boleh ketinggalan saat lebaran, rendang, opor ayam, terus lontong sayur itu nggak bisa ketinggalan karena itu makanan favorit di setiap lebaran. Nah yang paling khas di cabang Batam ini adalah ada makanan yang namanya mita rempa. Nah mie ini itu teksturnya mie kuning, tapi ditambahin dengan bumbu-bumbu, bisa dengan olahan daging dan ikan, dan kuahnya itu kental. Dan ini memang setiap pendatang yang datang dari luar Pulau Batam ya pasti akan mencari yang namanya mita rempa, karena mie ini memang khusus adanya cuma di Pulau Batam kayaknya, karena di daerah lain saya belum pernah temukan, yang adanya baru di Pulau Batam ini. Begitu Mas Arta. Wah, berarti kayaknya kalau saya jual itu di Jakarta bakal menjadi yang pertama gitu Pak ya, karena kayaknya memang hanya ada di cabang Batam. Nah, betul ya, betul. Pak Ibnu dan Pak Darson, yang bertanya-tanya pasti hanya bukan saya, karena tadi sesuai judulnya itu BOD juga sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Maka dari itu yuk kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu BOD Bertanya. Sudah tiba sesinya untuk berganti, saatnya BOD Bertanya. Oke baik, sebelum saya bertanya saya ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh rekan-rekan di seluruh tanah air, rekan-rekan Sefal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Itu ini hari yang luar biasa nih, halal bihalal di hari Selasa, Rabu ya, hari pertama di bulan Juni ya, kita kemarin baru tutup bulan Mei. Nah saya ingin bertanya ke siapa ya, ke Ibnu deh, ke Ibnu Tamang. Ya kalau Arta tadi pengen ke Palu, apanya yang pengen ke Palu, Arta? Liburan lebarannya Pak. Kalau kakinya ke Palu lumayan tuh Pak. Kakinya ke Palu ya. Di Palu jumlah karyawannya berapa Mas Ibnu? Oke, baik Pak Joni, sebelumnya terima kasih Pak atas doa dan ucapannya. Minal aidin wal faizin juga Pak, mohon maaf lahir batin. Amin, sama-sama. Untuk karyawan Palu Pak, total kita ada 57 orang. Yang 57 orang lokal Palu berapa atau yang dari luar Palu berapa? Yang pendatang lah gitu ya, dengan orang lokalnya gimana komposisinya? Oke, jadi dari 57 itu untuk di karyawan Ensefal sendiri EPM itu ada 51 Pak. Untuk yang 6 itu outsourcing kita, security dan OB. Nah dari 57 itu di kita terbagi menjadi untuk yang asli Palu Pak, itu ada 37 orang. Untuk yang asli Sulawesi Tengah tapi di luar Palu, jadi di kabupaten sekitar nih, ada Donggala, ada Sigi, itu ada 15 orang Pak. Nah untuk yang luar Pulau Sulawesi Tengah itu kita ada 5 orang Pak. Berarti lebih banyak orang ini ya, lokal ya? Iya, ada 37 plus 15 Pak. Jadi yang di luar Sulawesi Tengah kita cuma 5 Pak. Cuma 5 ya, termasuk ABM berarti ya? Iya Pak, salah satu Pak. Oh berarti yang nggak mudik nih berarti 5 orang nih ya? Kalau di kita kan kemarin sudah kita instruksikan juga sesuai dengan instruksi dari pusat Pak ya, untuk kita memang nggak mudik, termasuk yang Sulawesi Tengah itu kan ada Kabupaten Buwol, itu kan juga tidak satu aglomerasi Pak ya, karena di Palu sendiri itu cuma 2 kabupaten kalaupun memang ngomongin aglomerasi. Jadi Palu sama Donggala, jadi memang kita himbau, kita instruksikan memang ya tidak usah mudik, tidak usah kemana-mana, termasuk yang karyawan 15 itu yang Sulawesi Tengah. Oke, baik, terima kasih Mas Ibnu. Berikutnya kalau dari Batam berapa orang kira-kira jumlah karyawan dengan komposisi seperti apa Pak Darson? Ya terima kasih Pak Joni. Dari cabang Batam juga sebelumnya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah untuk karyawan cabang Batam itu totalnya itu sebanyak 63 orang Pak. Dari 63 tinggal di orang tuanya ada di Batam sini hanya 15 orang. Jadi memang 75%-nya itu adalah pendatang semua Pak. Ya pendatang semua, apalagi para supervisor ya itu semua dari luar Pulau Batam. Nah mereka memang untuk sampai kemarin Lebaran Pak itu memang tidak ada yang pulang ya, karena memang aturan dari pemerintah dan dari Ensefal juga, dan aturan dari Pulau Batam ini sendiri juga Pak tidak memperbolehkan pulang, karena memang jadwal penerbangan dan pelayaran itu juga tidak ada Pak. Begitu Pak Joni. Oke baik, terima kasih Pak Mas Ibnu, Bang Darson. Jadi kami sih dari manajemen mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya buat seluruh teman-teman di seluruh cabang yang bukan sekedar peraturan ya, tapi kerelaan untuk menahan diri untuk tidak mudik ya, karena demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Silakan Pak Patrick. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh teman-teman yang merayakan.
Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan diberikan rezeki dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, tapi sebelumnya nih, saya mau nanya ke Bang Arta dulu. Bang Arta, jam berapa nih kapal kita nyampe nih? Saya sudah lapar nih untuk makan khas di Batam dan Palu, Bang Arta. Wah, ini harusnya sebentar lagi kita sudah bisa sampai nih, Pak. Cuman karena mungkin traffic di udaranya juga sedang penuh. Laut. Ini oh, via laut ya, Pak? Goyang-goyang terus nih, oleng. Via laut ya, Pak? Saya kira via udara, Pak. Kalau via laut, bentar Pak, ombaknya masih gede. Kayaknya kita masih harus pelan-pelan gitu, Pak Patrick. Oke, nah tadi Bang Arta ngomongin soal makanan, saya bikin lapar nih. Saya pengen nanya nih ke Mas Ibnu dulu, Mas Ibnu. Mas Ibnu, memang kan kalau Lebaran kan selalu kita kan ada bukber ya. Ya memang kita kemarin saya juga di pusat juga menghimbau rekan-rekan untuk tidak bukber rame-rame ya, karena untuk prokes dan menjaga kesehatan nih. Tapi apakah Pak Ibnu dan teman-teman di Palu selama Lebaran ini ada ini nggak, selama puasa ada bukber bersama dengan keluarga nggak? Apa sih yang dilakukan biasanya Pak Ibnu kalau di sana untuk bukber itu? Baik Pak Patrick, memang kita dari awal bulan puasa sudah kita sampaikan ya, sesuai dengan arahan dari pusat juga, apalagi kondisi di Palu Poso juga baru naik kan. Kita udah sampaikan ke karyawan maupun ke prinsipal yang satu gedung dengan kita juga, bahwa kita himbau untuk tidak melakukan bukber bersama, terutama di lingkungan kantor. Nah itu sudah sampaikan kita di awal, dan memang tidak kita adakan bukber Pak di kantor Pak. Dan juga kita himbau untuk tidak melakukan buka bersama masing-masing bagian, masing-masing prinsipal yang biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kejadian antar departemen, makan di warung mana, itu sudah kita jalankan Pak. Jadi untuk tahun ini ya memang kita tidak melaksanakan buka bersama Pak. Itu Pak Patrick. Pak Ibnu bukber di rumah sendiri dong ya, masak ya sama keluarga dong ya? Iya Pak, alhamdulillah masak sama keluarga Pak. Oke, good. Nah ini mau nanya nih ke Pak Darson. Pak Darson, baik Pak. Gimana nih bukber ya? Memang kan kita himbau untuk tidak bukber bersama di kantor dengan teman-teman ya. Tapi apakah di rumah Pak Darson dan keluarga melakukan bukber bersama, dan bagaimana sih kita juga sama-sama menjaga prokes ya selama bukber tersebut ya? Ya, baik Pak Patrick. Hampir sama juga Pak dengan yang di Palu ya. Memang anjuran juga dari kita anjurkan ke semua bagian untuk tidak melakukan acara buka bersama, karena memang di Kota Batam ini Pak, setelah adanya pemulangan tenaga kerja dari Malaysia itu ya, jadi Kota Batam ini peningkatan COVID-nya sangat tinggi. Jadi memang dari pemerintah sendiri juga dilarang untuk melakukan kumpul bersama ya Pak. Nah, dan kita pun memang menghimbau dengan sangat kepada setiap bagian untuk tidak melakukan bukber baik di kantor maupun di tempat-tempat lain di luar kantor. Jadi memang tidak ada Pak yang selama bulan Lebaran puasa kemarin tidak ada melakukan acara bukber di cabang Batam. Oke, seperti itu Pak Patrick. Oke, terima kasih Pak Darson, Pak Ibnu. Pak Handi ada yang mau tanyakan Pak Handi? Oke, selamat pagi semua ya. Jadi pertama-tama juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya bagi teman-teman, rekan-rekan semua seluruh Indonesia yang merayakannya. Ya kita tahu ya, kita selama ini sudah 1 bulan ya melakukan puasa, dan akhirnya kita bisa melewatin dan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan baik. Jadi mungkin pertanyaan saya akan coba ke Bang Darson dulu ya. Jadi, nah dengan adanya ini pandemi ini bagaimana dengan bagi rekan-rekan ya di cabang Batam yang menjalankan puasa ini, ada yang berbeda nggak ya selama pandemi ini? Gimana nih Bang Darson? Oke, baik Pak Andi. Selama bulan puasa ini memang pasti sangat berbeda ya Pak, karena biasanya selama bulan puasa itu yang paling terasa itu memang saat berburu takjil. Nah berburu takjil
itu biasanya kalau menjelang buka puasa itu sudah berbondong-bondong untuk mencari takjil untuk persiapan buka puasanya. Tapi untuk yang kali ini Pak, memang karena memang aturan dari pemerintah Kota Batam sendiri juga ya Pak untuk melarang berkerumun itu, jadi khususnya untuk karyawan Ensepal tidak ikut serta untuk berburu takjil untuk bulan puasa kemarin, karena kita memang selalu menghimbau kepada semua karyawan supaya tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, khususnya untuk tidak berkerumun di saat berburu takjil. Seperti itu Pak Andi. Oke, ya terima kasih nih ya. Mungkin saya lanjut tanya ke Mas Ibnu ya. Mungkin gimana Mas Ibnu dan rekan-rekan yang merayakan di puasa di sana itu selama pandemi. Coba bisa memberi gambaran sedikit. Baik Pak Andi. Jadi kalau untuk puasa tahun ini ya, kalau di Palu sendiri sih ya sama untuk kondisi panasnya ya. Jadi untuk kondisi panasnya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini 31 sampai 33 derajat ya. Jadi lumayan tantangan juga sih buat orang di luar Palu seperti saya. Kalau untuk yang perbedaannya yang sangat kita rasakan Pak ya, untuk di lingkungan kantor sendiri ya pasti seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi biasanya kalau kita puasa itu dari awal bulan itu sudah ada merencanakan tim ini buka bersama, ngadain buka bersama di mana, sudah ada randonya gitu kan. Terus untuk di cabang sendiri kapan nih mau ngadain buka bersama di kantor gitu kan. Nah untuk hal-hal seperti itu sih Pak, untuk yang tahun ini kita tahan, kita sampein bahwa ya ditunda dulu lah, ditahan dulu lah. Kalau untuk kondisi sosial di masyarakat sih masih hampir sama ya Pak ya, untuk warung-warung yang ini, cuma pengawasan memang ketat nih dari Satpol PP. Jadi mungkin kalau di Batam tadi agak berbeda ya, cuma kalau di Palu sih tetap ada jualan banyak, cuma dia Satpol PP sama polisi gabungan di titik-titik tempat orang jual takjil itu banyak Pak. Saya sendiri sampai kaget waktu pertama kali di sini itu, begitu di jalan mau ke rumah itu ada berderet orang yang jual takjil, di situ juga berderet juga polisi yang pakai senapan laras panjang, jadi berdarat gitu. Jadi tetap itu ada, cuma benar-benar dijaga untuk prokesnya itu, gitu Pak Andi. Oke. Terima kasih, silakan. Mas Ibnu home base-nya di mana ya? Dari Semarang Pak Joni. Oh, orang Semarang, ya. Nah, iya, sama kayak Mas Arta. Sama ya, teman sekampung ya. Kalau di Palu itu tim kita ya, yang terjauh home base-nya ke keluarganya siapa? Ada? Oke, baik Pak Joni. Jadi di tim kita yang di luar Sulawesi Tengah itu kan ada 5 Pak. Ada 5. Jadi ada dari Kupang 1, Makassar 2, terus Bandung 1, Semarang saya sendiri 1. Yang paling jauh dari Bandung Pak, kita ada kepala gudang kita Pak Ilham. Dia udah berapa lama di Palu? Kalau di Palu dia sih 1 tahunan ini Pak, karena kan dari program SDP Pak. Cuma kemarin ngajuin cuti sebelum Lebaran, sama Lebaran juga tentunya kondisi kayak gini juga belum bisa kita izinkan gitu kan Pak. Berarti 1 tahun ya. Berarti program ya, SDP-nya waktu kemarin udah berlanjut pandemi ya, waktu berlangsung pandemi ya? Iya Pak, sudah masuk itu Pak. Nah, kalau Mas Ibnu sendiri terakhir pulang kampung kapan? Kalau saya sendiri ya sudah 2 kali ini Pak nggak pulang ke Semarang ya. Kalau udah 3 kali jadi Bang Toyib ya? Iya Pak, Bang Toyib Pak. Yang pertama tahun kemarin kan di Surabaya Pak. Apalagi waktu itu Surabaya lagi tinggi-tingginya kan sama Bapak Sutiman kan. Kita walaupun perjalanan darat juga nggak bisa kan. Nah, sekarang di Palu ya masih nahan dulu lah Pak, untuk semoga aja tahun depan lebih baik. Nah itu saat ini gimana nih interaksinya dengan keluarga di Semarang? Pakai media apa? Terus berapa sering gitu loh? Ya otomatis kita menggunakan ini Pak ya, karena nggak bisa berkumpul bersama udah 2 kali ya pakai virtual yang ada, pakai WA group.
terus ngadain Vidcon group, Zoom dengan saudara-saudara. Cuma pasti ada sisi yang kurang ya, karena sudah 2 kali. Cuma ya itu tadi, kita memaksimalkan pakai virtual Pak sementara waktu. Ya setidaknya cukup lah ya, ngobatin rindu lah ya gitu ya. Ya kalau saya sendiri kebetulan ada keluarga Pak ya, cuma seperti yang tadi Pak Joni sampaikan, ada karyawan kita yang bujang gitu kan di sini, jadi lama nggak ketemu keluarga. Seperti yang tadi Pak Ilham, mungkin Pak Ilham bisa disampaikan juga ke ininya ya, bisa ditambahin Pak Ilham, silakan kalau mau ini sharing kejadian yang di Palu selama nahan nggak bisa pulang kemarin. Kang Ilham. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Bapak-bapak BOD, Pak Joni, Pak Patrick, dan Pak Handi. Yo, pagi. Untuk pengalaman sendiri di sini, Palu selama 1 tahun, gitu. Jadi di Lebaran kali ini tidak bisa pulang lagi. Itu karena sebelumnya juga di tahun lalu masih di Tangerang dan Lebaran juga nggak pulang. Nah, mudah-mudahan di Lebaran ketiga tahun depan sudah bisa pulang supaya tidak dapat predikat Bang Toyib. Nah, kemudian untuk mengobati rasa rindu seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu, karena sekarang sudah banyak media digital ya. Jadi perbedaannya kalau misalkan Lebaran sebelum pandemi, di pagi hari itu kita sibuk mengatur agenda, kita mau ke rumah siapa, ke tetangga yang mana, untuk melakukan silaturahim. Nah, untuk di pandemi kali ini, berlebarannya pagi hari itu sibuk telepon semua keluarga gitu, telepon, video call gitu, memastikan bahwa semuanya berhari raya dalam keadaan yang sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih Ilham. Itu tuh yang tengah yang pakai 2 siapa? Orang Kupang, teman main bola itu. Pagi Pak Joni. Ya. Boki Pak. Hah? Boki Pak. Kawan main futsal toh? Feni, halo. Selamat pagi Pak. Oke, ya terima kasih teman-teman semua. Silakan mungkin Pak Patrick. Oke, tadi pengen terusin dengan Pak Ilham tuh yang sudah lama nggak pulang. Ya mungkin bisa mau nanya Pak Ilham, selama Lebaran kemarin, momen apa sih Pak yang kalau Bapak boleh ingat yang paling pernah berkesan selama Lebaran dan Bapak kangenin nih? Mungkin bisa ke Pak Ilham, di Palu ya, Pak Ilham. Pak Ilham. Ya Pak. Kan selama Lebaran apa sih yang paling dikangenin Pak? Mungkin Bapak punya momen-momen yang waduh sebelumnya saya tuh kangen nih jalanin Lebaran di Bandung tadi ya Pak Ilham ya? Iya betul Pak, di Bandung. Untuk momen yang dirindukan pasti momen-momen mudik ya Pak ya. Kita berkunjung ke sanak keluarga, sanak family gitu. Kemudian yang pasti dirindukan itu adalah masakan mama gitu, lontong sayur saat Lebaran gitu. Yang ekstra komplit, ada opornya, rendangnya, dan sebagainya gitu. Nah di 2 kali ini saya tidak bisa mencicipi itu gitu bersama keluarga. Oke. Jadi masak sendiri di sana ya bersama keluarga ya? Pak Ilham ya? Iya betul Pak, masakan sendiri saja. Oke. Kebetulan masih bujang juga Pak, jadi sendiri juga. Betul. Oke, bujang hanya di Palu aja kan? Ilham orang Palu cantik-cantik. Oh iya betul Pak. Hati-hati Bu Fani. Oke, saya mau nanya ke Bang Darson. Bang Darson, siapa di sana nih? Apa teman-teman yang sudah lama nggak mudik nih? Mungkin ada siapa Bang Darson? Saya pengen tahu nih. Ada timnya siapa di sana yang sudah lama nggak mudik? Ya. Baik Pak Patrick, di sini memang ada salah satu karyawan ya yang sudah 5 tahun ya Pak, 5 tahunan di cabang Batam dan sudah 2 tahun lebih kayaknya nggak pulang-pulang Pak. Bisa disorot nggak Bang? Nah itu ada namanya supervisor KND namanya Pak Yoni. Pak Yoni bisa Pak mungkin Yoni. Cerita Pak Yoni. Halo Pak Yoni. Oke, selamat pagi Pak Joni, Pak Patrick dan Pak Handi, ya, saya Yoni, supervisor KND Batam. Betul tadi disampaikan oleh Pak Darson, saya di Batam sudah 5 tahun Pak, per bulan depan sudah 2 kali tidak mudik. Lebaran ini ya, sama seperti teman-teman yang lain, memang kondisi pandemi ini selain dari aturan pemerintah, dari perusahaan pun
tidak mengizinkan untuk mudik Pak. Itu home base saya Jakarta 1 Pak. Kalau mudik biasanya saya ke tempat keluarga saya di Jakarta dan mertua saya di Purbalingga. Mungkin itu Pak. Saya terakhir kalau tidak salah ketemu Pak Yoni 3 tahun yang lalu ya, waktu kita iya, ada Pak, betul, acara Pak. Farma di Batam ya. Betul Pak Patrick. Oke, jadi selama ini kemarin Bapak melakukan Zoom dengan keluarga di Jakarta dan Purbalingga? Ya Pak, jadi untuk pandemi ini ya kebetulan nggak dari keluarga, kan ada beberapa yang nggak pulang dan semuanya nggak pulang semua Pak. Jadi memang kita melakukan silaturahmi secara virtual ya, baik dari keluarga istri maupun keluarga kita semua ya di Jakarta. Nah mungkin sudah memaklumi lah kondisi kayak gini ya, jadi memang pandemi harus sedikit berbeda dengan seperti biasanya. Dan mungkin Bu Toyib juga nggak nanya lagi nih kenapa nggak pulang-pulang karena jawabannya sudah tahu pandemi. Mungkin itu Pak. Tapi yang penting keluarga ngelihat yang kita semua sehat ya. Oke, terima kasih. Betul Pak. Nah, mungkin saya juga mau tanya nih ya. Jadi ya mungkin ke Pak Darson dulu nih ya. Kemudian kan kita tahu ya, karyawan ini kan dilarang mudik oleh pemerintah dan perusahaan. Nah, ini kan tugasnya kan ABM juga harus gimana caranya nih ya, bagaimana ngontrolnya ya, bahwa meyakinkan nih karyawan-karyawan tidak mudik ya. Kemudian itu satu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, selama libur Lebaran ya ngapain aja ya karyawannya? Ya mungkin Pak Darson bisa jelaskan sedikit. Ya baik Pak Andi, memang kita untuk saat sekarang kan dilarang mudik ya Pak, dan memang ada pembatasan jadwal penerbangan maupun pelayaran ya. Jadi memang karyawan itu saat akan mengajukan cuti ya Pak, saat akan mengajukan cuti, yang mengajukan cuti itu hanya yang memang keluarganya ada di Batam sini Pak. Nah yang lain setelah selesai Lebaran, karena memang kemarin sudah 4 hari ya Pak ya, jadi tanggal 17-nya itu udah memang langsung pulang, udah masuk kantor lagi. Nah dan karyawan yang cuti memang sudah kita himbau, karena mereka kadang mengambil cuti setelah Lebaran itu sekitar 2-3 hari, kita sudah himbau kepada mereka supaya tidak bepergian keluar dari kota Batam. Nah jadi sudah kita informasikan di awal untuk mereka memang tidak keluar dari kota Batam sini, dan memang semua karyawan mengikuti hal itu setelah selesai cuti. Yang khususnya yang memang keluarganya di kota Batam ini, mereka sudah masuk kembali ke kantor seperti biasa. Nah dan pada saat Lebaran memang Pak, karena peraturan dari pemerintah kota Batam sendiri masih melarang ya Pak untuk berkumpul, bersilaturahmi, jadi rata-rata karyawan itu hanya melakukan silaturahmi di sekitar rumahnya saja Pak. Tidak ada yang harus pergi jauh-jauh, tapi mereka tetap melakukan ibadah dan bersilaturahmi dengan keluarga terdekat. Seperti itu Pak Andi. Oke, nah balik nih sekarang ya, mungkin Mas Ibnu bisa jelaskan juga nih ya, bagaimana di ABM nih ya. Ini tadi Pak Darson udah jelaskan nih, tapi jangan diam-diam ABM-nya malah yang mudik ya. Enggak kan ya? Oke, tolong jelasin juga dari Palu. Ya, baik Pak Andi. Jadi di awal sudah kita sampaikan ya ke karyawan semua bahwa memang untuk Lebaran kali ini untuk yang mudik belum diperbolehkan. Dan hampir sama juga dengan di Batam Pak. Jadi ketika menjelang 2 minggu, 1 minggu sebelum Lebaran itu biasanya kan banyak yang ngajuin cuti itu. Nah alhamdulillah untuk di karyawan Palu ini patuh ya pada arahan dari pusat ya. Jadi kebanyakan yang ngajuin cuti itu memang orang yang justru penduduk asli sini yang memang pengen ya nambah libur untuk suasana Lebaran di rumah Pak. Jadi minim sekali untuk yang ngajuin cuti. Ketika
Hari kerja setelah lebaran hari pertama pun hampir 90% sudah masuk, Pak. Itu. Terus untuk yang kedua, untuk ngontrol di kita, Pak, memang kita di cabang kan ada grup WA Comment Center, Pak. Di situ yang terkait dengan semua penanganan di cabang, baik bencana ataupun konfirmasi informasi semua ada di situ, Pak. Jadi semua karyawan melakukan share lokasi, Pak, share log tiap hari di Comment Center yang tentunya itu langsung dimonitor oleh atasannya masing-masing dan juga dipantau dan dimonitor oleh APM. Jadi relatif untuk yang lebaran kemarin ya memang sesuai dengan instruksi dari pusat, Pak. Jadi kebanyakan kita nggak melakukan perjalanan keluar Palu karena di Palu sendiri juga ketat, di aglomerasi di kita Palu cuma nyampe di kabupaten sebelah aja di Donggala. Keluar dari situ kita udah nggak boleh, Pak, keluar masuk. Itu Pak Andi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Ya, kita situasi pandemi ini ya membatasi ruang gerak kita secara fisik ya. Tapi silaturahmi itu tetap nggak boleh putus ya. Nah, saya ingin tahu nih misalnya di cabang Palu ya, Mas Ibnu ya. Ada nggak kegiatan setelah Lebaran ya, pasca Lebaran ya halal bihalal di antara teman-teman tadi yang berapa 57 orang ya dengan apakah dengan prokes atau dengan virtual, apa yang teman-teman lakukan? Baik Pak Joni, memang untuk tahun ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, kita tidak mengadakan acara halal bihalal baik di kantor maupun ya biasanya kan pada ngadain open house, Pak ya. Kita tidak ada untuk acara itu dan kita himbau memang jangan diadakan. Ya paling untuk mengisi acara itu ya kalau di saya sendiri ya lebih banyak main sama anak sih, Pak, nemenin anak main di selama liburan kemarin. Dengan Zoom pun enggak ya teman-teman? Nah kalau paling dengan virtual Zoom, Pak, mengucapkan untuk selamat itu pakai medsos yang ada baik Zoom, Twitter, paling memaksimalkan itu, Pak. Oke, ya artinya tetap lah ya karena mungkin ada pembatasan ketemu fisik segala macam, virtual seperti ini tetap mesti dilakukan lah ya, silaturahminya nggak boleh putus gitu ya. Betul, Pak. Oke, ya itu aja mungkin, silakan Pak. Nah ini udah mendekati jam 10 nih, kalau jam 10 nih jam lapernya Bang Arta nih, ya kan? Dan Bang Arta tuh udah apa namanya cacingnya nanya nih di perut. Mungkin saya pengen tadi ke Bang Yoni nih, bisa di zoom Bang Yoni? Ya Pak Patrick. Nah pas kemarin Lebaran tuh ya, kan kangen masakan orang tua kali ya mungkin ya. Jadi kemarin tuh di rumah masaknya masak apa nih? Kebetulan saya keluarga kan dibawa juga di Batam, Pak ya. Jadi terbalik, Pak, yang kangen itu mertua masakan istri saya, Pak. Wah. Jadi nggak mudik, ini nggak ada tukang masaknya nih, Pak. Pantesan subur tuh Yoni badannya. Iya. Jadi masakan seperti biasa Lebaran-Lebaran, ada opor, ada rendang, itu aja sih masakan orang Jawa lah, Pak. Kalau masakan khas Batam belum belajar ya, Pak. Oke. Tapi yang penting tetap bisa menikmatin Lebaran bersama dan keluarga, masak-masak itu ya, Bang Yoni ya. Betul, Pak Patrick. Oke, thank you. Nah, tadi saya mau balik lagi ke Pak Ilham nih. Pak Ilham tadi bujangan kalau nggak salah ya di Palu ya. Jangan-jangan ada yang masakin di sana. Iya betul, Pak. Jadi Bang Ilham siapa yang masakin nih? Bu Feni, jangan-jangan yang masakin. Masak sendiri saya, Pak. Wah, yang benar. Jadi masak apa kemarin? Masak sendiri sama menunggu uluran tangan dari teman-teman. Sama Feni tuh dimasakin. Mbak Feni dimasakin apa sama Bang Ilham, sama Kang Ilham? Sempat dibawain nggak Bu Feni sama Kang Ilham? Bawain opor? Oh, sempat dikasih, Pak. Saya dikasih brownies. Wah. Jadi Feni nggak dimasakin sama Kang Ilham? Tidak, Pak. Oke, tapi tetap bisa ini ya, lebaran dengan baik ya.
Oke, buat teman-teman sekalian ya, yang penting kita semua sehat, semua kita diberi perlindungan ya, dan kita juga bisa sama-sama walaupun jauh dari keluarga, kita masih ada media yang bisa membantu kita bersilaturahmi dengan keluarga kita, dengan kerabat kita dan kawan-kawan kita. Itu yang penting semuanya. Amin. Amin. Yang penting kita juga semua diberi kesehatan, perlindungan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Oke, saya mungkin dengan keterbatasan waktu saya kembalikan ke Bang Arta. Silakan Bang Arta. Pandemi, hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya, kamu, dan kita semua dibuatnya tidak bisa kemana-mana. Tak bisa pulang ke kampung halaman, memang membuat hati tidak terasa nyaman. Tetapi tetap berada di rumah adalah pilihan yang paling tepat. Paling tidak sampai saat ini. Maka, kita telah menghadirkan seseorang karyawan Enseval yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan kedua orang tuanya. Jarak telah memisahkan mereka kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan sekarang, saya telah terhubung dengan Bapak Muslih dari cabang Makassar. Selamat pagi Pak Muslih, bisa mendengar suara saya? Pagi. Oke, selamat pagi Pak Muslih. Saya ingin bertanya dulu Pak. Kalau lebaran gini kan kita memang tidak boleh mudik, baik dari pemerintah ataupun perusahaan kita sendiri. Nah, berarti liburan lebaran kemarin, aktivitas apa aja Pak yang Pak Muslih lakukan ketika lebaran? Terima kasih Bapak Arta, terus yang kami hormati Bapak-Bapak BOD, Pak Joni, Pak Patrick, dan Pak Handi Halim. Semangat pagi Pak semuanya. Saya di cabang Makassar hampir kurang lebih 2 tahun. Kebetulan ke 2 tahun ini memang belum ada pulang mudik ke Banjarmasin. Tutup baik. Ya, berarti kemarin apa aja Pak yang dilakukan gara-gara nggak bisa mudik? Berarti di cabang Bapak atau di kota Bapak apa aja yang dilakukan Pak? Kami cuma kumpul, betul saya sudah bawa istri, jadi ya hal yang kita lakukan ya cuman di rumah saja bersama istri. Kebetulan kita pengen quality time lah. Kebetulan kan saya lagi program hamil karena memang 10 tahun kita berjalan mungkin belum dikasih sama Yang Maha Kuasa. Nah kebetulan kemarin ada libur ya, kita ambil cuti ya, quality time bersama istri. Mudah-mudahan kehendak Tuhan tahun ini kita dikasih untuk momongan lah Pak. Amin. Oke Pak, kalau istri dan keluarga kan, kalau istri berarti ada di Makassar Pak ya? Ya, ada berarti, di Makassar. Oke, berarti yang di Banjarmasin tuh orang tua ya Pak? Orang tua di Banjarmasin. Nah, gimana sih Pak rasanya jauh dari orang tua yang biasanya mungkin 1 tahun sekali Bapak bisa ketemu, tetapi karena pandemi mengakibatkan Bapak nggak bisa ketemu nih 2 tahun berturut-turut ke Banjarmasin. Apa Pak yang dirasain selama ini? Ya, tentunya rasa kangen sama orang tua. Kebetulan saya yang masih panjang umur, ibu ya, mama. Terus juga dari pihak istri pun yang masih diberikan panjang umur juga ibu, mama. Jadi kebetulan kita sudah ditinggal oleh bapak-bapak kita. Tentunya kangen sekali ya, yang biasanya kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi kepada orang tua ataupun mertua. Itu memang belum ada kesempatan, memang karena faktor pandemi ya. Dan tentunya hal yang memang kita harus sama-sama tahu ya, kita saling menyapanya mungkin via telepon dengan digital sekarang ya. Alhamdulillah kita bersyukur kemajuan teknologi ya, kali kita cuman sapa melalui digital Pak, melalui WA ataupun video call sih biasa sama mama, sama ibu mertua, itu sih Pak.
Oke, nah misalkan Pak, kalau orang tua Bapak ada di sini, apa nih Pak yang Bapak pengen langsung sampaikan ke orang tua Bapak? Boleh di... Oke, boleh dilanjutkan Pak. Kami mohon ampun dan mohon maaf pada Mama, kepada orang tua yang kami mohon maaf tidak bisa bertemu selama hampir kurang lebih 2 tahun, dan tentunya kami berdoa berharap untuk orang tua kami selalu dipanjangkan umur, selalu disehatkan, dan tentunya sehat-sehat selalu, rezeki beliau juga mudah-mudahan semakin lancar. Oke, berarti semoga orang tua Bapak di Banjarmasin juga sehat-sehat selalu gitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi kan Pak Musli ngomongnya langsung ke saya nih Pak, ke MC dari Studio 5 Encefal TV. Nah, misalnya kalau Bapak langsung ngomong ke orang tua tetapi secara virtual gimana Pak? Karena sekarang kita telah terhubung dengan orang tua dari Bapak Musli. Gimana orang tua dari Bapak Musli bisa terhubung dengan kami di sini? Apakah sudah terhubung? Sudah ya? Gimana? Selamat siang. Selamat siang. Berarti ini ibu ya? Iya. Iya Pak. Ibu dari Bapak Musli. Nah, boleh langsung dibicarakan nih Pak, diutarakan langsung apa yang tadi Pak Musli ingin katakan ke ibu tercinta, karena ibu Bapak sudah hadir bersama kami. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat aja kalau? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir batin. Yang sehat selalu. Mohon maaf belum sama istri Rika belum bisa pulang ke Banjarmasin menengok impian. Salam sama keluarga di sana. Oke, Ibu, berarti saya ingin bertanya nih langsung ke Ibu. Maaf, ini dengan Ibu siapa biar bisa saya panggil? Ibu Ida Maini. Ibu Ida ya? Ibu Ida ya. Oke, Ibu Ida. Berarti sudah berapa lama Bu belum bertemu dengan Pak Musli? Apakah 2 tahun atau bahkan lebih? Kurang lebih 2 tahun dan dua kali lebaran. Oke, berarti dari tahun lalu juga belum ketemu ya, 2 tahun lalu. Iya. Terakhir ketemu gitu ya. Ya. Nah, Pak Musli dan Ibunda tercinta yang ingin bertanya kepada Bapak Musli dan Ibunda tercinta bukan hanya saya, karena para BOD kita juga ingin bertanya. Mungkin saya pertama akan memberikan kesempatan kepada Bapak Joni Hartono yang bisa langsung bertanya kepada kedua belah pihak. Silakan Pak. Ya, pagi Pak. Saya sebagai Ibu Musli banyak mengucapkan terima kasih kepada cabang untuk memberi kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan Musli di sini, dan mudah-mudahan sukses lah ini sini supaya saya bertemu dengan Musli, dan saya ada pesanan Musli lah. Musli jaga kesehatan dan harus percaya diri. Jadi di mana kamu kerja di situ kamu harus percaya diri dan harus harus apa istilahnya tuh, kerja tuh jangan jujur, jangan apa-apa tuh lah. Jadi itu aja pesanku, dan waktu ikam jangan ditinggal, waktu sembahyang waktunya, dan ikam harus menapati kesehatan, menjaga kesehatan pertama, kedua ikam pemerintah biar ikam kada bulik, tapi kan kita sama-sama menjaga mama sehat, ikam sehat, itu aja kan mama. Oke, mungkin Pak Joni bisa langsung bertanya Pak. Ya, selamat pagi Ibu Ida Musli ya kan. Pagi Pak. Selamat pagi. Ini gimana nih perasaannya Musli dipertemukan di forum seperti ini dengan orang tuanya secara langsung ya? Gimana perasaannya? Campur aduk Pak jadinya Pak. Senang, haru, sedih. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada Encefal yang
surprise Pak, betul-betul surprise Pak. Jadi kebetulan kemarin saya dapat kabar duka. Jadi saya kebetulan di Banjar itu ada punya orang tua dua Pak ya. Jadi ada mama kandung, ibu orang tua kandung, dan juga ada orang tua angkat Pak. Jadi kita ada orang tua angkat. Nah kebetulan hari kemarin ibu angkat saya, mama itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan juga kemarin udah bisa pulang ya, akhirnya juga via call ke kakak sama orang tua di sana ya, cukup sedih Pak ya. Sehingga sekarang yang ada istilahnya yang masih ada hidup di dunia kami ya mama saya sama ibu mertua. Jadi kita betul bersyukur sekali Pak kami bisa dipertemukan di sini Pak. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih, dan semoga tadi doanya Musli untuk segera diberikan momongan dapat terkabul ya tahun ini gitu ya, semoga ya, amin ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Musli, atas nama manajemen saya juga turut berduka cita atas meninggalnya Ibu angkat dari Pak Musli ya. Dan saya juga berharap doa Pak Musli untuk tempat pemomongan juga bisa terkabul ya, dan ibunda dan mertua Pak Musli juga selalu diberikan kesehatan dan pelindungan terus ya. Ya saya berharap walaupun ini acara secara virtual ini juga bisa mengobati rasa rindu Pak Musli ketemu dengan ibunda. Ya walaupun memang tidak bertemu secara fisik, tapi ini bisa mengobati rasa rindu dan bisa saling melihat bahwa keluarga kita terus tetap sehat. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Petri. Oke, dari Pak Handi. Iya, mungkin saya juga pertama ya mengucapkan bela sungkawa ya atas meninggalnya ibu angkat dari Pak Musli ya, dan juga semoga dapat momongan di tahun ini. Nah kemudian ya selamat pagi juga ke Ibu Ida ya. Mungkin ya pada kesempatan ini ya tadi Ibu Ida juga sudah memberikan banyak ya masukan ya. Kebetulan saya juga ada dikit-dikit dengar bahasa Banjar ya, ikam ya, unda ya, itu ya, ulun ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi mungkin bisa disampaikan lagi apa yang lebih ada tambahan nggak ya Bu Ida dalam kesempatan yang baik ini ketemu dengan anaknya Musli. Silahkan Bu Ida, ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja Mas Ade. Waalaikumsalam. Mama Pasan jaga kesehatan dan saya harus menuruti protokol kesehatan ya. Apa yang biar kita kada bertamu kan sama-sama kita mendoakan Mama sehat, Ikam sehat. Kalau amin. Dan Mama Pasan, Ikam jangan ketinggalan sholat di waktu mana aja. Ikam harus mengerjakan lah. Jadi kalau Ikam sementara bekerja di rumah di daerah orang ini, nah jadi Ikam kepada yang Tuhan dihormati, pada yang anum disayangi. Mudah-mudahan Ikam selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Itu aja pesan Mama lah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mak. Terima kasih atas doanya. Terima kasih. Oke, berarti memang pandemi ini mengakibatkan hampir dari kita semua, tidak hanya Bapak Musli, tidak bisa bertemu orang tua yang memang orang tuanya tidak berada di kota yang sama dengan kita. Saya berharap dan kita semua berharap pandemi cepat usai agar tahun depan, Lebaran tahun depan kita bisa bertemu lagi, tidak dari layar kaca tetapi dari pintu rumah masing-masing. Nah, itulah tadi hal yang mengharukan juga buat saya dan buat kita semua. Tetapi karena memang masih suasananya Idul Fitri, saya ternyata diberitahu nih sama panitia dari Ensefal Pusat juga telah menyediakan sebuah karya, menyiapkan sebuah karya gitu ya. Karya yang dibuat, digagas, diedit semua dari tangan-tangan karyawan Ensefal. Nah, penasaran sama karyanya dari teman-teman pusat seperti apa? Saya juga penasaran tentunya. Yuk sama-sama kita lihat video yang satu ini. Setelah berpuasa
puasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kere, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selok sepatu terobek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Wah, berarti memang tangan-tangan karyawan Ensval itu sangat kreatif ya. Jadi tidak ada yang kuliah broadcast tapi bisa benar-benar membuat video seapik itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari EPM Pusat. Oke, selanjutnya akan ada speech dari Bapak Joni Hartono. Langsung saja kita ke speech Pak Joni Hartono. Silakan Pak. Saya lagi terima kasih dan sukses buat Ensval ya, terima kasih. Pak Patrick, wah ini Pak Patrick mau jadi nahkodanya, saya berlayar ke tempat lain nih. Dengan ini, nahkoda kapal Ensval resmi beralih dari Bapak Joni Hartono kepada Bapak Patrick Atmajaya. Kapal harus tetap berlayar. Maka dari itu, kami persilakan kepada Bapak Patrick Atmajaya untuk meletakkan kemudi pada porosnya.
dengan diletakkannya kemudi pada porosnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Hartono dan selamat melanjutkan perlayaran untuk Bapak Patrick Atmajaya. Ya, berarti hari ini sudah resmi Bapak Joni Hartono digantikan oleh Bapak Patrick Atmajaya. Dan tadi videonya sudah menjelaskan bahwa Bapak Patrick sudah berlayar ya. Tentu Bapak Patrick tidak boleh berlayar sendirian. Kita sebagai tim dari EPM, baik yang ada di pusat ataupun yang ada di cabang, itu sama-sama kita berlayar menghadapi arus kencang. Karena Bapak Patrick tentu tidak bisa sendirian. Beliau butuh kita semua. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti acara ini juga harus selesai. Nah, saya berharap halal bihalal tahun depan itu nggak virtual lagi. Kita bisa ketemu langsung, jadi pandemi juga sudah usai. Sehingga semua bisa kembali normal lagi. Nah, terakhir kata saya juga mengingatkan kembali, jangan lupa untuk follow akun IG FB YouTube-nya Encephal TV di bawah sini. Sudah keluar? Udah ya. Nah, di follow karena nanti ada informasi-informasi terbaru itu nanti akan diupdate di IG, FB ataupun YouTube. Nah, kalau untuk teman-teman yang tadi ketinggalan acara hari ini juga bisa nonton tayangan ulangnya yang mungkin dalam beberapa hari ke depan akan diupload ke YouTube-nya Encephal TV. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @artakecil ada. Nah ya, nanti follow aja, nanti tim admin saya yang bakal fallback gitu ya. Karena saya punya tim admin sendiri gitu khusus sosial media. Oke, akhir kata saya Arta, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kata-katanya belibet. Saya mohon maaf dan sampai ketemu di Halal Bihalal episode yang ketiga.